Uh, uh, Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan agak berisik karena ini lagi di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9, fokus pembahasan ini masih sama affinity diagram. Jadi di kelompok kami ada Dinamika Sari selaku ketua, kemudian ada saya dan ada Royan. Lanjut aja slide-nya. Ya, kalau mau ditarik ke belakang kan affinity diagram itu salah satu dari 7 New Quality Tools. Jadi yang latar belakangnya itu 7 New Quality Tools biasa juga disebut dengan 7 Management and Planning Tools. Itu alat untuk memetakan permasalahan secara terstruktur pada tingkatan manajemen menengah ke atas. Alat ini tuh pertama kali digagas pada tahun 72 ketika sekelompok insinyur dan ilmuwan Jepang yang tergabung dalam JUSE, Japanese of Union Scientists and Engineers, itu melihat perlunya alat pemetaan masalah yang secara terstruktur itu pada tingkatan manajemen menengah ke atas, sehingga membantu pengambilan keputusan dan kelancaran komunikasi tim kerja di lapangan yang sering berhadapan dengan permasalahan yang terjadi. Nah, biasanya permasalahannya itu karena kompleksitas dari 7 Basic Quality Tools seperti yang kita bahas kemarin. Akhirnya sekelompok ilmuwan ini itu membuat sebuah tim untuk meneliti dan mengembangkan alat kendali kualitas baru. Sebenarnya nggak semuanya baru, tapi mereka ini yang mengumpulkan dan memperkenalkannya. Jadi alat-alat kendali kualitas baru yang salah satunya ada pembahasan kita affinity diagram, kemudian ada interrelationship diagram, ada tree diagram, matrix data analysis, arrow diagram atau activity network diagram, dan PDPC. Jadi karena alat ini itu digunakan pada tingkat manajemen pada saat perencanaan, maka permasalahan yang dipecahkan itu lazimnya itu bersifat kualitatif. Jadi masih menggunakan data verbal karena belum ada data numeriknya. Jadi bisa dilihat pada diagram ini ketika ada sekumpulan fakta yang kemudian diorganisir menjadi sebuah data itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, ada data verbal, ada data numerik. Nah, data numerik ini itu mendefinisikan masalah setelah mengumpulkan data numerik. Jadi alat yang tepat yang digunakan adalah 7 Basic Quality Tools. Sedangkan yang data verbalnya itu mendefinisikan masalah sebelum mengumpulkan data numerik. Jadi alat yang tepat untuk pengorganisiran data verbal itu 7 New Quality Tools. Jadi kedua tools ini saling berorganisasi sehingga bisa disortir sebuah informasi. Kalau mau dilihat perbedaannya, jadi kalau 7 Basic Quality Tools yang kemarin kita bahas itu mendefinisikan masalah setelah memperoleh data numerik dan menggunakan pendekatan yang analitis. Sedangkan 7 New Quality Tools itu mendefinisikan masalah dengan data verbal karena data numeriknya belum ada dan juga mengumpulkan ide dan memformulasikan sebuah rencana. Kita masuk ke affinity diagram. Jadi affinity diagram itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal melalui brainstorming, atau bahasa Indonesianya itu curah pendapat. Kemudian mengelompokkannya ke dalam kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Lanjut, ya. Ya, jadi tujuan dari pengelompokan tersebut adalah untuk membantu identifikasi pola di dalam data. Pengelompokan itu akan diberi peringkat dan permasalahan yang sama akan digabungkan untuk mempermudah proses pinpointing atau menentukan dengan akurat masalah yang terjadi sebenarnya. Untuk sejarahnya, metode ini tuh diciptakan pada tahun 1960-an oleh Jiro Kawakita, seorang antropolog Jepang, sehingga biasa disebut dengan metode KJ. Ini merupakan inisial dari penemunya. Nah, Kawakita Jiro ini membuat upaya untuk mengatur potongan-potongan kecil dari data yang tersebar menjadi satu dan menghemat waktu. Kemudian,
Nah, untuk penggunaan diagram affinity ini untuk mempelajari dan merumuskan masalah, memperkirakan masalah yang mungkin terjadi pada masa mendatang, dan merumuskan tindakan perbaikan. Jadi yang di bawah itu diagramnya itu tentang pengaplikasiannya gitu. Jadi awalnya itu mengidentifikasi masalah. Nah, ketika masalah itu sudah teridentifikasi, berarti sudah bisa mendefinisikan, lalu bisa merumuskan problemnya apa. Nah, setelah kita paham isu atau problemnya, kita bisa menemukan penyebab dari masalah itu. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita bisa memikirkan solusinya, mau apa. Nah, dari solusi yang sudah ada itu, baru kita implementasikan solusinya. Kemudian kita review hasilnya bagaimana dan kita follow up progresnya. Next. Nah, untuk manfaatnya, metode ini biasa digunakan untuk menentukan dengan akurat masalah dalam situasi yang kacau, dengan harapan dapat menghasilkan strategi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian menggambarkan tema umum dari sejumlah besar informasi, menemukan koneksi yang sebelumnya tidak terlihat antara berbagai ide atau informasi, dan membantu dalam brainstorming akar penyebab masalah dan juga memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang ada. Nah, untuk dasar pemikirannya, metode diagram affinity ini menggunakan perasaan atau feeling yang dimiliki oleh orang yang mempunyai banyak pengalaman. Karena persoalan yang dihadapi tidak jelas, pemecahnya tidak terprogram, maka diperlukan pikiran dari banyak orang. Untuk masalah-masalah yang sulit atau tidak mudah, pemecahan masalah oleh banyak orang itu lebih efektif dibandingkan dengan hanya satu orang. Karena metode ini memanfaatkan kelebihan dari pemecahan masalah secara berkelompok. Berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyusun diagram affinity. Yang pertama adalah kita memilih tema atau tujuan yang mungkin ditekankan sebagai masalah. Jadi kita tema ataupun batasan masalah, batasan dari permasalahan yang ingin dibuat diagram affinity. Nomor 2, jadi ketika tema atau batasan itu sudah kita definisikan, selanjutnya kita kumpulkan ide-ide dan memasukkannya ke dalam kartu-kartu untuk selanjutnya kita komunikasikan kepada anggota organisasi atau tim yang memang sedang bertugas untuk membuat diagram affinity-nya. Ketiga, jadi ketika kita sudah mengumpulkan ide dan memasukkan ke dalam kartu-kartu, selanjutnya kita kelompokkan kartu-kartu tersebut kepada suatu kota atau kepada suatu kertas atau kotak berdasarkan kesesuaian ide ataupun kesesuaian naturalnya. Jadi di sini kita dimungkinkan juga bahwa suatu ide itu tidak hanya masuk ke dalam satu kotak saja, tergantung tingkat kesesuaiannya. Nomor 4, jadi ketika ide itu sudah kita kelompokkan ke dalam kelompok, selanjutnya kita lakukan proses sorting ataupun pengecekan ulang untuk memastikan bahwa ide-ide tersebut sudah masuk ke dalam kelompok yang tepat. Nomor 5, membuat nama bagi pengelompokan ide yang telah didapat, yang mewakili elemen-elemen pada suatu kelompok. Jadi ketika permasalahan itu sudah kita kelompokkan dan kita sudah pastikan bahwa ide-ide ataupun masalahnya itu masuk ke dalam kelompok yang tepat, selanjutnya kita akan memberikan nama kelompok yang bisa mengcover semua elemen-elemen penyusunnya. Yang keenam, melakukan leveling terhadap setiap kelompok sehingga diperoleh level mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di bawah itu adalah contohnya, sedangkan yang kanan itu area terorganisir di mana sudah dikelompokkan berdasarkan kesamaan naturalnya. Misalnya adalah ide-ide atau permasalahan yang berwarna biru, itu kita bisa kelompokkan berdasarkan kesamaan dari segi kualitas. Begitu pula dengan ide-ide yang berwarna hijau, itu misalnya adalah permasalahan yang memiliki kesamaan dari segi pelayanan. Hal yang sama berlaku pada dari segi pengiriman yang berwarna ungu dan warna krem yang memiliki kesesuaian harga. Lalu di sini juga ditemukan permasalahan misalnya berwarna orange dan biru yang tidak memiliki kesamaan natural dengan elemen ataupun ide yang lain, sehingga
tidak kita masukkan ke dalam satu pun kelompok seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita jelaskan lewat contohnya. Misalkan di sini kita memiliki 14 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah SOP tidak dijalankan, yang kedua ada jumlah pelayanan yang minim, lalu ada job description kurang jelas, lalu ada kurangnya pelatihan pelayanan, dan lain-lain hingga peletakan bahan baku obat. Jadi dari masalah tersebut kita tuliskan ke dalam suatu note kertas-kertas terkecil, kertas-kertas kecil sesuai yang terlihat di layar. Lalu kertas-kertas tadi yang sudah kita buat, yang masih dalam kondisi acak itu, kita kelompokkan berdasarkan persamaan idenya ataupun persamaan naturalnya. Misalkan untuk SOP yang tidak dijalankan, lalu ada perulangan membaca baku obat, lalu ada job description kurang jelas, lalu ada sistem pembagian kerja yang kurang optimal, itu kita bisa kelompokkan bahwa itu adalah permasalahan yang memiliki kesamaan dari aspek kesalahan sistem. Lalu contoh lain, misalnya kurang pelayanan yang minim, lalu ada terlalu banyak beban pekerjaan karyawan, di mana itu adalah ide-ide atau permasalahan yang memiliki kesamaan dari segi resources. Mungkin itu dari kelompok kami, waktu dan tempat kita kembalikan. Terima kasih kepada kelompok dari Saudara Dina. Boleh di stop record, Mbak Dina.